Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Marinita. Selamat pagi semuanya. Kita udah di kereta nih guys. Yuk, mari. Nah, tadi aku nggak sempat banyak ngevlog, jadi ini waktunya makan siang. Kita akan pilih makanan yang 3 pilihan di food courtnya Korea ya. Yummy. Oke, karena lagi-lagi sibuk banget di kerjaan, jadi aku nggak ngevlog. Dan ini waktunya kita pulang. Ini adalah situasi di stasiun kereta. Jadi kalau tiap pulang mau pergi situasinya seperti ini ya, sama lah ya. Semuanya juga pengen cepet masuk ke dalam kereta, pengen duduk gitu, dan agak padat juga. Tapi ini bukan kereta yang aku naikin karena aku harus nunggu satu lagi. Cuman situasinya seperti ini ya, kelihatan orang-orang pada cepet-cepetan tuh. Yang di dalam ada yang bawa anak kecil juga gitu. Dan di sini memang keretanya rapi ya, dan tidak berdesakan-desakan ya, wajar-wajar aja sih. Dan ini keretanya lagi nunggu beberapa penumpang, tapi karena waktunya harus pergi ya, pintunya ditutup lah. Anyway, bentar lagi keretaku datang, yang pasti setelah ini, so stay tune. Oke deh, udah sampai rumah ya. Ini seperti biasa aku dijemput sama suami, dan ini situasi di area rumah aku. Karena masih musim panas, jadi jam segini masih terang banget guys. Nah, sampai rumah udah olahraga, dikasih kelapa dong. Ini manis banget sumpah deh. Ini satu kelapanya itu 40 ribuan, tetapi lagi diskon nih, jadi cuma 10.500 aja. Makanya suami aku beli dua. Yuk kita coba. Manis banget. Enak banget guys. Sumpah enak banget. Hai guys, aku baru selesai olahraga. Hari ini tuh capek banget. Aku pengen curhat. Curhat apa ya? Kita curhat mengenai kerjaan aja ya. Karena aku ini hampir mau menginjak 5 tahun ya. Udah lama tinggal di Sydney, kerja di perusahaan ini gitu. Hampir mau 5 tahun, berarti bulan April atau Maret, April ya. April awal itu aku akan 5 tahun genap. 5 tahun kerja di perusahaan yang sama gitu. Kenapa sih gue bisa kerja dan betah kerja di perusahaan yang selama udah 5 tahun? Jujur Li, kalau kita mau kerja, masih namanya kerja di orang gitu ya, sebenarnya sama aja sih gitu. Selama lu masih kerja menjadi buruh di perusahaan orang, lingkungan, bos, kerjaan yang lu minta gitu, ya pastinya sesuai dengan kemampuan lo gitu. Pasti ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Mungkin ini jawaban doa dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena aku memang selama ini tuh kayak pengen dapat kerjaan tuh yang lokasinya tuh strategis banget gitu ya. Jadi karena aku orangnya suka shopping, jalan-jalan, ibaratnya nggak belanja pun ya window shopping gitu ya Bu, gitu kan. Nah, ini perusahaan tempat aku kerja sekarang yang udah 5 tahun ini tuh, hampir mau 5 tahun ini tuh bener-bener di pusat kota banget gitu. Dan kalaupun aku pulang pergi ke rumah gitu ya, naik kereta, kan aku nggak bisa nyetir, itu tinggal turun ke bawah aja gitu. Ibaratnya nggak bawa payung pun, kalau hujan gede segala macam itu aku nggak masalah, aku nggak akan kehujanan, tinggal turun ke bawah, udah stasiun kereta gitu. Dan di stasiun kereta itu sendiri kan fasilitasnya sangat bagus ya di sini ya, sangat memadai banget ya. Sedikit tambahan juga, jadi kalau di sini tuh mau yang berkebutuhan khusus, misalnya yang menggunakan kursi roda gitu, beliau bisa mandiri, beliau bisa bekerja sama layaknya seperti kita gitu. Jadi mau berkebutuhan khusus ataupun normal memiliki kedudukan yang sama gitu kan. Misalnya kalau mereka menggunakan transportasi umum, untuk turun ke bawahnya itu kan ada fasilitas lift ya, turun naik gitu. Jadi itu di fasilitasi, nanti mau masuk ke kereta pun ada staf menjaga yang
Kalaupun nggak ada tuh tinggal pencet tombol, nanti ada yang membantu dari staf penjaga stasiun keretanya memberikan papan untuk bisa masuk dan keluar kereta, begitupun bis kayak gitu. Jadi di sini tuh serba difasilitasi dengan baik ya sarana prasarananya. Anyway, dan lokasi yang sangat strategis, terus aku merasa kayak homey, keluarga banget gitu ya. Dan kita udah tahu gitu keinginan yang punya perusahaan seperti apa, bos kita seperti apa gitu. Dan kalau tipikal orang-orangnya sih ya beragam keunikannya masing-masing ya. Kalau ada yang suka ngegosip, yang suka pengen enaknya sendiri, atau orangnya pengen kayak ya ada plus minus lah gitu, itu wajar banget. Tapi gue percaya sih kalau orang-orang kayak gitu tuh kalau memang banyak merugikan orang lain, gak akan bertahan lama gitu. Kalaupun bertahan lama, paling lama 2 tahun, karena orang-orang kayak gitu paling membosankan ya gitu. Jadi aku cukup bisa membaca karakter, situasi, dan kondisi. Dan aku lebih kayak, kalau bukan urusan aku nggak peduli gitu ya, nggak mau berkomentar. Takutnya kalau aku berkomentar atau segala macam bisa ya ditambah-tambahin, atau mungkin statement kita dikurangin, atau banyak lah gitu. Karena kadang ya kita kan nggak tahu ya, namanya di tempat kerja itu kan satu orang, satu kepala tuh kan pemikirannya ada yang sama, ada yang enggak sama kita, ada yang mungkin real genuine baik sama kita, ada yang berpura-pura kayak gitu-gitu deh. Jadi aku tuh kayak menjaga-jaga, kalaupun aku dekat sama beberapa orang gitu, aku tetap secara profesional, tidak sepenuhnya untuk cerita dan jujur banget gitu ya. Kalaupun mengeluarkan statement atau komentar, ya memang aku dengar dulu gitu dia di seperti apa. Nanti mungkin oh iya, berarti dia juga merasakan, ya aku juga sama, nggak jauh beda. Dan memang itu real, bukan dibuat-buat kayak gitu. Dan orang-orangnya sejauh ini sih nggak ada masalah ya, karena buat aku profesional kerja aja gitu. Datang terus ya udah mengerjakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan aturan gitu, dapat gaji udah deh pulang gitu kan. Banyak sekali yang nanya sama aku gitu kan, karena banyak sekali orang-orang di Indonesia tuh kayak kurang mengerti gitu gimana cara dapat kerja di Australia. Di Australia tuh dapat kerjaan tuh gak gampang guys gitu, beneran deh. Lu harus ada visa kerja ya untuk di Australia itu. Lagi-lagi gue selalu ngomong, visa kerja di Australia itu bukan didapat dengan mudah gitu. Kalian bisa cek langsung di website IMI ya, visa Australia itu seperti apa. Bukan kayak mau ke Jepang, Korea, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan gitu yang dengan gampang punya visa kerja. Di sini kalau nggak dengan belajar sambil bekerja, dan itu pun harus mengeluarkan uang. Loh gimana? Gue kan pengen kerja tapi gue harus ngeluarin duit juga. Ya memang resikonya kayak gitu. Kalau mau dapat visa kerja ya lihat aja persyaratannya seperti apa dan kesulitannya seperti apa. Tapi kalau memang mau dengan mudah dan gampang, ya harus belajar sambil bekerja. Gimana caranya? Nanti aku bisa rekomendasikan, tetapi ya harus ada uang ya. Nggak semata-mata gampang gitu, harus banyak pertimbangan, biaya hidup, dan uang yang lu punya tuh berapa. Dan jangan berekspektasi berharap datang ke sini langsung dapat pekerjaan dengan mudah dan enak, enggak. Karena statusnya kalian pelajar, sekolah dulu yang diutamakan, baru kerjaan itu nomor 2. Meskipun tujuan kalian bekerja, tetapi tetap untuk menggunakan visa pelajar ini kalian harus sekolah dulu baru bekerja gitu. Aku kadang suka susah menjelaskannya ya gimana caranya, karena banyak sekali orang-orang nanya gimana sih bisa kerja di Australia, gitu. Banyak banget gitu tuh pertanyaan, tapi kalau udah diceritain tetap aja selalu diulang lagi gimana. At least lo harus punya uang 400 juta deh untuk bisa datang ke sini gitu. 400 juta tuh untuk belajar sambil bekerja ya, kecuali kalau kalian mau pakai working holiday visa, visa liburan.
dan bekerja gitu, itu ada ketentuan maksimal umur. Tapi kebanyakan 85% orang Indonesia datang ke sini tuh dengan visa pelajar. Belajar sambil bekerja, dan uang yang kalian harus punya itu kalau paling aman itu 400 juta kalau menurut aku ya. Kalau memang kalian tertarik, nanti aku bisa rekomendasikan agensi mana, sekolahan mana yang baik untuk mendapatkan visa nantinya ke arah menjadi penduduk tetap. Karena kalau lu udah kesini tuh udah enak banget gitu, pengen pasti bakalan lama, bakal stay di sini ya, secara udah terbiasa mendapatkan gajinya dolar ya, per 2 minggu lagi, atau bisa per minggu gitu gajinya ya. Tetapi biaya hidupnya juga cukup tinggi, cukup mahal gitu. Itu guys yang kadang aku suka sulit untuk menjelaskan, untuk berulang-ulang, untuk membuat kalian mengerti. Balik lagi ya, 5 tahun aku bekerja, banyak hal yang aku dapat, banyak hal yang aku secara materi, secara pengalaman, secara ilmu gitu kan, pokoknya banyak lah. Dan aku di titik yang, di posisi yang nyaman, baik-baik saja gitu, dan berharap habis kerjaan ini gitu aku bisa pindah ke prioritas hidup aku yang utama gitu. Karena aku nggak mungkin selalu bekerja terus menerus gitu ya. Jadi kayak pengen, Sydney itu kota yang benar-benar penuh impian, dan di sini kota yang dimana segala cita-cita dan harapan aku tercapai gitu, alhamdulillahnya. Dan mungkin rezeki aku dibukakan di kota ini, alhamdulillah. Dan mungkin kalau kalian gitu masih bermimpi pengen kesini, pengen sukses juga seperti orang-orang yang kalian lihat gitu kan, silahkan bermimpi, jangan berekspektasi terlalu tinggi juga. Meskipun kalian tahu goals kalian, tujuan kalian seperti apa, tapi ekspektasi kalian tuh harus disesuaikan dengan realitas ya. Kemampuan, kesempatan kalau ada ya silahkan, kalau memang tidak ada dua-duanya ya sesuaikan dengan kemampuan dan kesempatan yang kalian punya gitu ya. 5 tahun memang banyak keluh kesah, capek, bahagia, kesel, marah, wah pokoknya campur aduk deh ya. Kalau dibandingin dengan masa kerja suami aku di pemerintahan gitu, beliau jauh lebih lama daripada aku. Bahkan 5 tahun tuh kata beliau tuh kayak, lu masih bentar, masih cincai gitu kan. Tapi buat aku 5 tahun, wah, aku bisa melihat semua dari sisi positif dan negatifnya gitu. Tapi di tahun ini ya alhamdulillah aku diberikan kayak karyawan terbaik gitu, dan diberikan hadiah dari perusahaan gitu. Nanti aku bisa mendapatkannya sama suami aku gitu kan. Nanti aku bakal share ke kalian kalau memang diberikan kesempatannya. Kalian tunggu aja hadiah apa dari perusahaan yang memang aku bisa share, bisa berbagi kebersamaan, kebahagiaan ini dengan suami aku. Oke, stay tune pokoknya ya. So, segitu dulu aja yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan kalian juga memiliki pengalaman bekerja yang mungkin udah lebih dari 5 tahun di perusahaan yang sama gitu ya. Kalau aku mungkin gak ada apa-apanya dengan masa kerja yang sudah kalian lakukan gitu. Tapi gak apa-apa, komen aja di sini. Oke? So, thank you so much for watching, and I'll see you next video. Bye-bye. Have a good Sunday. Wednesday. Yep. Enjoy your day guys. Thank you so much. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye bye. Bye.